Al-Fajr, gimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah. Semoga Miss Nina doakan semua anak-anak dalam kondisi sehat ya. Hari ini guru-guru Al-Fajr, Miss Nina, Bu Aam, Bu Iis, Bu Irma akan membawakan cerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta asal mula ibadah kurban. Duduk yang rapi ya, kita saksikan bersama-sama. Alkisah, ada seorang Nabi Allah bernama Nabi Ibrahim. Namun belum dikaruniai anak. Suatu hari Nabi Ibrahim berdoa dengan khusyuk kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini seorang anak yang soleh dan baik hati. Karena Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang soleh, akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Alhasil, istri kedua Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar dikaruniai untuk hamil. Nah, dari rahim wanita soleha ini lahirlah seorang anak yang baik, ganteng, dan soleh bernama Ismail. Nah, nantinya Ismail ini juga akan diutus menjadi seorang nabi. Ketika Nabi Ismail masih bayi, Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah untuk membawa keluarganya ke sebuah padang yang tandus dan sangat gersang. Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak mengetahui apa maksud perintah Allah itu. Mereka tetap menjalankan dengan penuh rasa ikhlas dan tawakal semata-mata karena Allah. Pada suatu hari, Siti Hajar kehabisan air untuk menyusui anaknya Ismail. Siti Hajar berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah untuk mencari air demi mempertahankan hidupnya. Kemudian datanglah pertolongan Allah melalui mata air Zam-Zam yang hingga kini airnya masih ada. Hari demi hari, Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang anak dengan berkepribadian baik, soleh, dan penyabar. Sifat tersebut seolah-olah menurun langsung dari kepribadian sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim. Suatu malam, Nabi Ibrahim mendapat mimpi berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mimpi tersebut, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak laki-lakinya, yaitu Nabi Ismail. Mimpi yang sama ini datang selama 3 kali berturut-turut. Dengan penuh rasa tawakal, Nabi Ibrahim menceritakan seluruh mimpinya kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail ditanya, bagaimana pendapatmu nak terkait perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diuji dengan sangat berat dalam kehidupan ini. Nabi Ismail setuju dengan rencana sang ayah untuk menjalankan proses penyembelihan. Tanpa ragu, Nabi Ismail yakin bahwa ini semata-mata bertujuan untuk menjalankan perintah Allah dari satu-satunya zat yang maha kuasa. Setelah mendapat kesepakatan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses penyembelihan. Setelah semuanya tersedia, Nabi Ibrahim berdoa dengan khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mengikat tangan dan juga kaki Nabi Ismail, kemudian membaringkannya di atas batu. Dengan berlindang air mata, Nabi Ibrahim mencoba menyembelih menggunakan sebilah parang tajam yang telah diasah. Parang tajam yang mengenai Nabi Ismail terus terpental dan sama sekali tidak melukainya. Kemudian Nabi Ismail meminta kepada sang ayah untuk melepas ikatan agar dipermudah proses penyembelihannya. Tetapi tetap saja parang tajam tersebut tidak mampu untuk menyembelih Nabi Ismail. Atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur segala hal yang terjadi,
Allah menggantinya dengan seekor hewan yang besar untuk disembelih. Momen ini berlangsung tetap pada tanggal 10 Zulhijjah yang hingga kini kita peringati sebagai Hari Raya Kurban. Sehingga Hari Raya Kurban untuk mengenang pengorbanan dan ketabahan yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sejarah ini Allah wahyukan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 101 sampai 110. Demikian tadi cerita dari Bu Guru mengenai kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau asal-usul ibadah kurban. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita tadi ya anak-anak. Baiklah, sampai di sini dulu ya cerita kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, Subscribe, share,